Makanya dari awal menikah itu harus dengan memilih. Soalnya sampai jam 5 Pak. Tentunya di saat kalian memilih itu ada standar-standarnya, ada kriteria-kriteria, ada catatan-catatan penting tentang seorang suami. Tentunya harapannya adalah keabadian cinta abadi. Kalau memang murni hatinya bersih, susah. Mohon maaf. Ini gambarnya. Jika seorang pasangan, terserah laki atau perempuan, di dalam Islam zina hukumnya apa? Haram kan? Bagaimana seandainya ada seorang perempuan menikah dengan laki atau laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang menganggap zina itu yang penting suka sama suka? Coba, kira-kira sebagai seorang laki-laki itu was-was tidak? Bagi dia nggak ada hukuman di akhirat, nggak punya iman, ya kalau suami nggak tahu saja, kan gitu ya? Sama seorang suami perempuan kalau menikah dengan seorang laki-laki yang tidak punya keyakinan bahwasanya zina adalah haram, sementara syahwat akan datang setiap saat. Ya kalau dengan istrinya, kalau tidak, tentu dia akan habiskan dengan cara yang ia mau, karena ada rambu-rambu. Yang penting jangan ketahuan istri. Ini dari sini aja sudah kecerdasan. Tapi kalau suamimu orang punya iman, oh tidak, di mana berada nggak mungkin melakukan zina, karena haram itu. Dari sini sudah dirugikan seorang perempuan. Kalau agamanya itu adalah pasangan yang tidak ngerti tentang ini semuanya, berarti yang dicari masukan Allah mungkin karena dia punya uang, atau karena dia jatuh cinta tadi yang itu terjerumus. Dan dia akan terjerumus ke proses dia. Hadapannya apa dibanding ini semuanya? Menikmati indahnya tahajud bersama, nggak mungkin. Kemudian kalau masuk Islam bagaimana? Nah, itu saja ini. Kalau masuk Islam, segera masuk Islam, sudah yang sudah terlanjur, pernikahannya tidak sah tetap. Seorang wanita yang menikah dengan laki-laki itu muslim, pernikahannya tidak dianggap sah. Dan apa yang dilakukan adalah dianggap sebagai zina, memang tidak sah jadi zina. Cuma Allah mau mengampun, tinggal tobat, selesai, segera tobat, kembali pada Allah, selesai. Kemudian kalau suaminya tiba-tiba mau masuk Islam, cepat masuk Islam, angkat baru lagi, dan selesai, dan bertobat, menyesali semuanya kejadian. Hanya yang mau melangkah, kasih ragu-ragu, masih banyak dia, kenapa harus dengan dia? Jangan-jangan bukan Allah yang mungkin dia kaya, mungkin dia punya duit, mungkin dia ini, Masya Allah. Dan lebih dari itu adalah beda rambu-rambu, beda aturan. Makna kehormatan sendiri beda. Itu saja, ini adalah dirugikan. Baik, ini adalah masalah beda agama, maka jika tergandur, kalau hukum fikihnya sederhana, ya tidak sah. Cuma kita kan tidak belajar fikih juga, ada adab, ada akhlak, ada pendidikan keidah, rumah tangga. Bahkan kami sampaikan kepada orang Nasrani yang datang kepada kami, dia akan menikah dengan seorang Muslim. Kebalikannya dia cerita, oh kan, dia bukan seorang, dia akan menikah dengan orang agamanya beda. Waktu dia Hindu atau Buddha lupa. Dia minta petunjuk, dia kami sampaikan, Anda sebagai seorang Nasrani sangat tepat kalau Anda menikah dengan sama-sama Nasrani. Kenapa? Bisa ke gereja bersama dan sebagainya. Itu adalah kekompakan, ini kan perlu diperbanyak sebab-sebab bertemu. Yang Nasrani bersama, saya tidak Nasrani jangan dengan luar agama. Keindahannya, ibadahnya berbeda, rambu-rambunya berbeda. Ini mengatakan boleh, ini tidak boleh, kan repot tadi jadinya. Ya seperti itu, ya. Tidak sah pernikahannya, akan tapi Allah Maha Pengampun. Kalau sudah terjadi, ya segera minta ampun, dan kalau mau, ya segera pisah. Harus segera dengan cara yang cantik, yang indah, supaya tidak terjadi permusuhan. Karena mungkin kalau tidak mengerti hanya Allah Maha Pengampun, tidak tobat. Adapun yang belum, ya harus berpikir ulang. Sementara tadi dia sebutkan, menuju pernikahan harus berpikir cerdas. Ini adalah seumur hidup, sepanjang masa dunia hingga akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab.